Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat berjumpa lagi dengan channel Las Monolam. Channel ini adalah channel pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Adik-adik kelas 6 yang hebat dan luar biasa, selamat datang, selamat berjumpa lagi. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pelajaran dengan penuh semangat. Jangan lupa adik-adik untuk menyiapkan buku dan alat tulis dan persiapkan buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6 untuk pelajaran kedua, yaitu ketika bumi berhenti berputar atau ketika terjadi hari akhir atau hari kiamat. Makna hari akhir. Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta hancur dan semua makhluk di dalamnya mati. Hari kiamat ditandai dengan bunyi trompet sangkakala oleh malaikat tersebut atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari kiamat tidak akan diketahui kapan terjadi. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang bisa mengetahui kapan peristiwa hari kiamat terjadi. Namun kita harus percaya hari kiamat akan datang. Percaya kepada hari kiamat adalah rukun iman yang kelima. Pada hari akhir, seluruh manusia meninggal dunia. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang hidup. Manusia akan dibangkitkan kembali untuk kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar, seluruh manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatannya selama hidup di dunia. Tiap manusia harus mempertanggungjawabkan tiap amal perbuatannya yang dilakukannya ketika hidup di dunia. Di padang mahsyar, manusia memikirkan dirinya masing-masing, hukuman atau hadiah yang akan diterimanya atas amal perbuatan selama di dunia. Apakah ia menerima buku amal perbuatan yang menyenangkan atau menyedihkan? Apakah amalan kebaikan lebih berat daripada amalan keburukannya? Atau sebaliknya, jika amalan kebaikan lebih banyak, surga telah menantinya. Jika amalan keburukan lebih banyak, neraka telah menantinya. Peristiwa hari akhir telah disebutkan di dalam Quran surat Al-Qari'ah atau surat yang ke-101 ayat 1 sampai 11, yaitu anak-anak kelas 6 yang hebat dan luar biasa. Sekarang macam-macam hari akhir. Macam hari akhir itu ada dua, yaitu satu, kiamat sughra atau kiamat kecil. Tahukah kalian apa kiamat sughra atau kiamat kecil itu? Kiamat sughra ialah hancurnya alam di sekitar kita. Misalnya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, air bah atau banjir bandang. Kiamat kecil juga dapat terjadi di mana saja di atas bumi ini. Kiamat kecil dapat menimpa siapa saja dan di mana saja, seperti kematian seseorang. Kemudian yang kedua, kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat kubro atau kiamat besar adalah hancurnya alam semesta beserta isinya, seperti matahari, bumi, dan planet-planet lainnya sudah tidak berjalan pada porosnya sehingga saling bertabrakan. Bumi berguncang dahsyat dan tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Quran surat Az-Zalzalah atau surat yang ke-99 ayat 1 sampai 2, yaitu Idza zulzilatil ardu zilzalaha
wa akhrajatil ardu athqalaha, yang artinya apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Di hari akhir, setelah alam semesta dihancurkan, manusia dibangkitkan kembali dari alam tidurnya. Kiamat kubro lebih dahsyat dan tak ada seorang pun yang tahu kapan akan terjadi. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Tetapi walaupun tidak diberitahu, tetapi Nabi Muhammad diberitahu tanda-tanda hari akhir atau tanda-tanda hari kiamat. Adapun tanda-tanda hari kiamat adalah sebagai berikut, di antaranya: 1. Banyak ulama muslim yang wafat. 2. Ilmu agama dianggap tidak penting. 3. Maksiat makin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi makin merajalela. 4. Banyak laki-laki yang berperilaku menyerupai perempuan atau sebaliknya, perempuan berperilaku seperti laki-laki. 5. Banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi ini. 6. Manusia banyak yang minum minuman keras dan barang terlarang seperti narkoba bebas beredar sehingga menimbulkan tindakan kriminalitas yang merajalela. 7. Munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi atau rasul. Kemudian setelah kita tahu atau meyakini hari akhir, apa hikmah mempercayai hari akhir? Di antaranya hikmah meyakini hari akhir di antaranya: 1. Kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. 3. Kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti berkelahi, menggunakan obat terlarang atau narkoba, minum minuman keras, mencuri, menfitnah, dan lain sebagainya. 4. Bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. 5. Selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. 6. Tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan seperti melakukan sholat 5 waktu, mengerjakan PR, dan sebagainya. Anak-anak kelas 6 yang hebat dan luar biasa, silakan dibuka halaman 21 buku pendidikan agama Islam untuk kelas 6. Silakan dibuka halaman 21, di situ ada perintah untuk menjawab pertanyaan. Silakan adik-adik cermati, nanti akan saya sampaikan pertanyaan sekaligus jawabannya. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. 1. Jelaskan soal arti hari kiamat. Jawab. Hari kiamat adalah hari hancurnya alam semesta beserta isinya. Nomor 2. Jelaskan 4 contoh kiamat sughra. Jawab. Contoh kiamat sughra adalah gunung meletus, terjadinya tsunami, banjir bandang, matinya seseorang, pertanyaan nomor 3. Jelaskan 4 tanda akan datangnya hari kiamat. Jawab. 1. Banyak ulama muslim yang wafat. 2. Ilmu agama dianggap tidak penting. 3. Maksiat makin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi makin merajalela. 4. Munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi atau rasul. Pertanyaan keempat. Jelaskan 4 hikmah mempercayai hari kiamat atau hari akhir. Jawab. Hikmah mempercayai hari akhir.
Satu, kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. Tiga, bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Empat, selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. Pertanyaan keempat, jelaskan 4 perbedaan kiamat sughra dan kiamat kubro. Jawab, jika kiamat sughra bisa diketahui waktu akan terjadinya. Jika kiamat kubro tidak bisa diketahui oleh manusia kapan akan terjadinya. Dua, jika kiamat sughra bisa terjadi berkali-kali, dan jika kiamat kubro hanya terjadi 1 kali saja. Tiga, banyak terjadi akibat ulah manusia, dan kalau kiamat kubro hanya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, jika kiamat sughra tanpa didahului tiupan terompet malaikat Israfil, jika kiamat kubro didahului dengan tiupan trompet malaikat Israfil. Demikian adik-adikku yang hebat dan luar biasa, kita telah menjawab pertanyaan pada halaman 21. Untuk yang akan datang kita akan belajar di pembelajaran ketiga, indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi adik-adik yang luar biasa, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tanda lonceng agar adik-adik tidak ketinggalan pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.